Halo, selamat ketemu lagi sama Antasena Urban Farming. Agak gugup kali ini karena di siang hari. Biasanya saya upload itu di pagi hari. Kali ini saya akan memberikan tips trik tentang tanaman cabai yang saya rawat tanpa pestisida nabati, tanpa pestisida kimia, tanpa perlakuan apapun kecuali hanya main media tanam. Jadi saya mainnya cuma media tanam. Ini contohnya. Bagaimana tanaman cabai yang ditanam secara organik. Kita bicara tentang organik ya. Organik itu karena memang beda dengan yang lain, karena biasanya kita kenal adalah pupuk kimia. Nah, kalau organik ini tanaman mempunyai tingkat imun yang sangat tinggi. Apalagi kalau medianya bagus, medianya penuh dengan kompos, penuh dengan sekam bakar, penuh dengan mikroorganisme, itu yang paling penting. Dan tersedia daur ulangnya. Itu tanaman imunnya sangat kuat. Nah, kita tampilkan tanaman cabai saya seperti ini. Kelihatannya buruk sekali. Kalau dilihat wah nggak seger, terus nggak ini daunnya nggak banyak, nggak sehat lah kayak gitu kan. Nah, ini sebenarnya ya sebuah contoh. Nah, contoh di mana ini adalah tanaman cabai pasca terkena kutu kebul dan trip. Ini bisa lihat dari dekat kutu apit dan lain sebagainya lah. Kayak gini nih, melengkung. Nah, ini bekas kutu kebulnya kayak gini. Nah, kayak gini nih, banyak sekali. Nah, ini pasca. Jadi ini dia mulai pulih tanpa ada penanganan pestisida nabati ataupun kimia. Ini bukti bahwa tanaman memiliki cara bertahan hidupnya sendiri. Dia dapat mengeluarkan trik-trik sendiri untuk menangkal para hama ini. Jadi kalau ya nanti saya akan ajukan bukti banyak di sini. Saya melihat sekitar di sini itu banyak sekali. Jadi saya belajar dari melihat. Saya melihat tanaman cabai milik A, milik B yang nggak pernah diurus, nggak pernah kasih pestisida nabati atau kimia, tapi dia bisa hidup bagus. Bahkan berbuah sangat lebat. Nah, di sini saya akan mencontohkan hal-hal tersebut. Mungkin kalau karena saya Antasena Urban Farming petani kota, saya lihatnya ya di kota, adanya di kota. Nah, mungkin trik ini juga bisa diaplikasikan di kebun. Kalau di kebun punya 100 tanaman atau mungkin 1000 tanaman, sisakan aja, yang penting organik loh ya, yang penting organik, medianya bagus, sisakan aja 3 atau 2 tanaman, tapi biarkan dia terkena hama. Yang lain mau di pesnap atau gimana, mungkin karena bisnis ya. Kalau bisnis itu kan ya harus tepat waktu. Kalau 3 bulan dia harus panen, ya harus panen. Tapi saya sarankan kalau seandainya ingin uji coba apa yang saya bicarakan ini, apa iya sih jarane Pak Antasena Urban Farming itu mengatakan bahwa tanaman yang dibiarkan dapat mengatasi hamanya sendiri, apakah bisa sih ya? Kalau ingin coba enggak apa-apa, sisakan aja 3. Jadi dia biar kena kutu kebul, mau hancur, mau sampai daunnya habis pun biarkan. Tapi tetap dirawat loh ya, dengan catatan tetap dirawat, biarkan aja. Nah, nanti setelah dia tumbuh seperti ini, lihat, ini akan tumbuh dengan daun baru. Ini kan lihat ke sini, tumbuh daun baru kan, dan langsung keluar bunganya. Ini daun-daun baru nih, ini di sini banyak sekali daun-daun baru. Ini kan daun jelek, yang sini, nah yang di sini daun-daun baru, bagus kan? Nah, itu nanti setelah dia sudah anti hama, dia sudah mengeluarkan daun yang anti hama, yang lebih keras, yang lebih kuat lagi, itu nanti tidak akan pernah terkena kutu kebul. Jadi kutu kebul itu mau ke situ lagi, terus wah ini daunnya keras, dia nggak bisa nembus daunnya, ini nggak mau kayak gitu. Jadi nanti bisa dibuktikan 3 atau 2 tanaman aja gitu. Oh ternyata betul kata Pak Antasena Urban Farming itu betul, ternyata tanaman itu punya cara dia bertahan hidup. Saya akan
video ini nanti kan saya tampilkan di tanaman-tanaman yang di seputar sini yang memang tidak ada yang ngerawat, tidak ada yang mupuk, cuman dia bertumbuh secara bagus, dan itu semua pernah terkena kutu trip. Saya karena tahu, oh pernah kena kutu kebul, kena trip, dia melengkung kayak gini tuh, banyak sekali yang seperti itu yang di sini tuh. Tapi ya dibiarkan aja, tapi ternyata tuh dia bisa tumbuh lebih bagus lagi. Oke, ini nanti kita cut dulu, kita ke tempat lain dan kita bisa lihat bagaimana keadaannya. Dan ini keadaannya di sini untuk cabai ini keras, cabainya keras. Pertamanya seperti ini dia tumbuh, lihat jelek kan? Tapi dia tumbuh dengan ini keras ini, nggak lembek gitu, nggak, dengan nutrisi penuh. Jadi dia memiliki dorongan nutrisi dari sini ini penuh, jadi dia keras. Untuk antraknosa dia belum bisa masuk ini. Nah, ini kena. Ini. Jadi dia lebih keras lagi. Oke, kita cut dulu ya. Kita lihat yang lain. Mari. Kita contoh lagi lombok yang bisa dikatakan tidak pernah terkena pestisida nabati ataupun kimia. Yang ibu, ya ini pemiliknya ibu ini. Pemiliknya ibu ini, dan beliau juga tidak tahu apa itu pestisida, itu tidak tahu. Pentingnya dia yang penting dia ada tumbuhan, udah pakai obat, dia tumbuh dengan bagus. Walaupun ini pernah kena kutu kebul juga pernah, bisa dilihat dari dekat ini kutunya apa? Dia kuning-kuning seperti ini. Itu loh, mau ijek sithik tak pakai lah kan yang kono. Nah ini. Kagak. Dan bunganya walaupun terkena hujan terus menerus nggak ada masalah. Ini medianya juga media nggak karuan. Jadi ibu ini banyak sekali tanah kosong memberikan apa ya, sampah seperti busuk, apa ya, buah busuk banyak sekali yang ditaruh di sini. Nah, tumbuh sendiri sama ibu ini. Tomat, ada lombok busuk. Jadi ya ibu ini tuh taruh semua di sini, sesuatu yang buah-buah yang busuk taruh di sini, dan jadinya seperti ini. Dia tetap bagus, dia tetap tumbuh buahnya. Bunganya juga bagus. Nih, bunganya tumbuh terus. Ini jenisnya lomboknya kayak pendek tapi agak apa ya, kayak gini nih loh. Jadi melengkung kayak gitu. Nah, di sini juga anti antraknosa juga. Saya nggak tahu kenapa, karena di sini banyak juga sampah kulit bawang yang baunya juga menyengat. Kita cut dulu, kita beralih ke yang lain. Nah, ini juga contoh di mana cabai milik tetangga saya yang dulunya juga terkena kutu kebul, dan ini juga nggak pernah dirawat sama sekali. Dan dia tetap muncul, buahnya banyak sekali. Ini kan bekas terkenanya kutu kebul itu masih ada. Jadi daunnya itu ada kuning-kuningnya. Di daunnya itu masih ada kuning-kuningnya. Seperti ini. Kayak gini nih. Dan dia dibiarkan aja, dia tumbuh lagi, dan tak pernah adanya sistem pruning itu, tidak pernah. Karena sistem pruning itu apa ya? Umur cabai tersebut tidak bisa lama. Seperti ini nggak pernah dirawat loh. Lihat. Itu kuning-kuning terkena kutu kebul dulunya, dan dia bisa bertahan hidup. Dan lihat buahnya itu banyak sekali buahnya. Nah. Ini bagaimana dia bertahan hidupnya seperti ini. Oke, kita angkat lagi, kita ambil lagi yang satu. Nanti kita lihat dari dekat. Ini parah malahan. Daunnya jadi kecil-kecil dan kayak gini nih, ngeri ya. Dan ini nggak pernah dirawat sama sekali. Dan dia tumbuh bersama lidah buaya. Tuh, medianya ya kayak gitu. Tapi dia tetap tumbuh. Nah, dia tetap tumbuh. Tadi pagi ada yang merah tapi nggak tahu diambil, mungkin yang punya kali. Jadi ininya begini.
Jadi intinya bagaimana kita bisa mengatakan dan menyimpulkan bahwa tanaman itu memiliki cara bertahan hidupnya sendiri walaupun dengan nutrisi seadanya. Apalagi kalau nutrisinya udah terpenuhi, itu masih lebih kuat lagi, pasti lebih kuat lagi. Jadi intinya itu seperti itu. Kalau kita nggak pakai pestisida nabati atau pestisida kimia, mereka akan bertahan dengan cara mereka sendiri, dengan segala kemampuan mereka. Intinya seperti itu. Jadi bagaimana saya bertahan menanam cabai tanpa pestisida sama sekali. Saya hanya mengandalkan media tanam saya yang saya agak spesial sih. Kalau media tanam saya spesialkan. Jadi ini nanti akan menjadi pelajaran bagi jangan petani cabai yang ingin bereksperimen, katakanlah mencoba dari apa yang saya alami, terus dengan mencoba 1, 2, 3 tanaman di situ di kebun untuk dibiarkan saja dan jangan dipuning, biarkan aja sealami dia, semampu dia hidup. Nanti bandingkan dengan tempatnya jenengan yang di pruning, yang di pesnat, itu nanti bagaimana? Itu contohnya seperti kalau anak kecil yang biasa hujan-hujan dengan anak kecil yang biasa di rumah terus. Kalau anak yang cuma di rumah terus terkena hujan, pasti dia gampang sakit. Tapi kalau anak kecil yang sudah terbiasa hujan-hujan dengan permainan yang mungkin ekstrim, dia akan lebih kuat lagi dibanding anak yang berada di rumah terus. Nah, itu logikanya seperti itu. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk para subscriber juga, untuk para viewer juga. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini bermanfaat. Gitu ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dengan kesempatan yang berbeda bersama Antasana Urban Farming.